Kembali lagi ke Kablor. Di sini saya Ahmad Bacar Arafat akan menemani Anda dalam 5 menit ke depan. Topik yang akan saya bawakan kali ini yaitu remote sensing. Apa sih remote sensing itu? Nah, saya akan menjelaskannya secara detail dan rinci. Semoga Anda menikmati. Remote sensing adalah untuk memperoleh informasi dari jarak jauh. NASA mengamati bumi dan planet lain tubuh melalui remote sensing ini. Pada satelit dan pesawatnya mendeteksi dan merekam, dipantulkan atau dipancarkan energi. Sensor remote atau remote sensing ini yang memberikan perspektif global dan kekayaan data tentang sistem bumi. Aktifkan data membuatkan keputusan berdasarkan pada saat ini dan masa depan planet kita. Ada 6 poin yang akan saya jelaskan mengenai remote sensing ini. Yang pertama yaitu orbit. Ada 3 jenis utama dari orbit, di mana satelit berada polar, non-polar, orbit rendah, dan geostasioner. Kutub satelit yang mengorbit di orbit pesawat yang lebih cenderung pada hampir 90 derajat ke khatulistiwa pesawat. Kecenderungan ini memungkinkan satelit untuk seluruh dunia, termasuk daerah kutub, menyediakan pengamatan lokasi yang sulit dijangkau melalui darat. Banyak kutub satelit yang mengorbit dianggap matahari sinkron, yang berarti bahwa satelit melewati lokasi yang sama pada saat yang sama waktu matahari setiap siklus. Polar orbit dapat naik atau turun. Dalam menaik orbit, satelit yang bergerak dari selatan ke utara untuk mereka jalan melintasi khatulistiwa. Non-polar low Earth orbit pada ketinggian biasanya kurang dari 2000 km di atas permukaan bumi. Untuk referensi, stasiun luar angkasa internasional mengorbit pada ketinggian hingga 400 km. Satelit geostasioner mengikuti rotasi bumi dan perjalanan pada tingkat yang sama dari rotasi. Karena ini, satelit yang muncul untuk pengamatan di bumi akan tetap dalam satu lokasi. Poin yang berikutnya yaitu mengamati dengan spektrum elektromagnetik. Energi elektromagnetik yang dihasilkan oleh getaran partikel bermuatan bergerak dalam bentuk gelombang yang melalui atmosfer dan ruang vakum. Gelombang ini memiliki panjang gelombang yang berbeda atau jarak dari puncak gelombang ke puncak gelombang, dan frekuensi. Panjang gelombang yang lebih pendek berarti frekuensi yang lebih tinggi. Berarti berapa seperti radio, televisi, dan gelombang inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih panjang. Memiliki banyak panjang gelombang yang lebih pendek. Cahaya tampak duduk di tengah-tengah yang berkisar dari panjang gelombang pendek radiasi. Ini sebagai kecil dari energi adalah semua bahwa mata manusia dapat mendeteksi instrumensi yang diperlukan untuk mendeteksi semua bentuk-bentuk lain dari energi elektromagnetik. NASA instrumentasi memanfaatkan sebagai spektrum untuk mengeksplorasi dan memahami proses yang terjadi di bumi dan planet lain tumbuh. Beberapa gelombang yang diserap atau dipantulkan oleh unsur-unsur di atmosfer seperti uap air dan karbon dioksida, sementara beberapa panjang gelombang yang memungkinkan untuk gerakan tanpa hambatan melalui atmosfer. Cahaya tampak memiliki panjang gelombang yang dapat ditransmisikan melalui atmosfer. Energi gelombang mikro memiliki panjang gelombang yang dapat melewati awan. Banyak dari cuaca kita dan satelit komunikasi yang mengambil keuntungan dari ini. Poin yang selanjutnya yaitu sensor. Sensor atau instrumen kapal satelit dan pesawat udara menggunakan matahari sebagai sumber penerangan atau penyediakan sendiri sumber penerangan. Pengukuran energi yang dipantulkan kembali. Sensor yang menggunakan energi alami dari matahari yang disebut sensor pasif. Orang-orang yang menyediakan sendiri sumber energi yang disebut sensor aktif. Sensor pasif mencakup berbagai jenis radiometer atau instrumen yang secara kuantitatif mengukur intensitas radiasi elektromagnetik yang dipilih band, dan spektrometer atau alat yang dirancang untuk mendeteksi, mengukur, dan menganalisis spektrum konten yang tercermin dari radiasi elektromagnetik.
Bayangkan bahwa kebanyakan sensor pasif tidak dapat menembus awan tebal menutupi dan dengan demikian memiliki keterbatasan mengamati daerah-daerah seperti daerah tropis di mana awan padat yang lebih sering. Sensor aktif termasuk jenis yang berada dari radio detection and ranging atau radar sensor, altimeter, dan scatterometer. Sebagai besar dari sensor yang aktif beroperasi di microwave band dan spektrum elektromagnetik yang memberikan mereka kemampuan untuk menembus atmosfer di kondisi yang paling bawah. Poin yang selanjutnya yaitu resolusi. Resolusi memainkan peran dalam bagaimana data dari sensor yang dapat digunakan. Tergantung pada orbit satelit dan desain sensor, resolusi dapat bervariasi. Ada 4 jenis resolusi untuk mempertimbangkan untuk setiap dataset: radiometrik, spasial, spektral, dan temporal. Yang pertama yaitu resolusi radiometrik adalah jumlah informasi di masing-masing pixel, yaitu jumlah bit yang mewakili energi yang direkam. Setiap sedikit catatan eksponen power 2, sebagai contoh sebuah resolusi 8 bit adalah 28 yang menunjukkan bahwa sensor telah 256 potensi nilai digital atau 0 sampai 255 untuk penyimpanan informasi. Yang kedua yaitu resolusi spasial adalah yang didefinisikan oleh ukuran dari setiap pixel dalam sebuah citra digital dan daerah di permukaan bumi yang diwakili oleh pixel. Misalnya, sebagian besar band-band yang diamati oleh Moderate Resolution Imaging Spectrodiometer atau MODIS memiliki resolusi spasial 1 km. Setiap pixel mewakili 1 km kali 1 km luas di tanah. Yang ketiga yaitu resolusi spektral adalah kemampuan sensor untuk membedakan halus panjang gelombang, yaitu memiliki lebih dan lebih sempit bands. Banyak sensor yang dianggap multispektral, yang berarti mereka memiliki antara 3 sampai 10 band. Sensor yang memiliki ratusan bahkan ribuan dari band-band yang dianggap hiperspektral. Yang terakhir yaitu resolusi temporal adalah waktu yang dibutuhkan satelit untuk menyelesaikan orbit dan kembali sama daerah pengamatan. Resolusi ini tergantung pada orbit, sensor karakteristik, dan peta lebar. Karena satelit geostasioner pertandingan tingkat di mana bumi berputar, resolusi temporal adalah jauh lebih halus, sekitar 30 detik sampai 1 menit. Poin yang selanjutnya yaitu pengolahan data, interpretasi, dan analisis. Data remote sensing yang diperoleh dari instrumen kapal satelit memerlukan pengolahan sebelum data dapat digunakan oleh sebagian besar peneliti dan diterapkan ilmu pengetahuan yang menggunakan. Paling baku, NASA Earth Observation Satellite Data atau level 0. Lihat pengolahan data dalam tingkat tertentu. Diproses pada ilmu penyidik yang dipimpin pengolahan sistem atau TEGUK. Fasilitas semua data diproses untuk setidaknya tingkat 1. Tetapi sebagian besar telah dikaitkan level 2 atau berasal geofisika variabel. Dan lebih level 3 variabel dipetakan pada seragam ruang waktu grid scale produk. Banyak bahkan memiliki tingkat 4 produk. NASA Earth Science data yang diarsipkan di salah satu Distributed Active Arc Center atau bisa disebut DARCH. Sebagian besar data disimpan dalam Hierarchical Data Format atau HDF atau Neutron Common Data Form atau NetCDF format. Banyak data alat-alat yang tersedia untuk subset, mengubah, memvisualisasikan, dan ekspor ke berbagai format file lainnya. Setelah data diproses, mereka dapat digunakan dalam berbagai aplikasi dan pertanian untuk sumber daya air untuk kesehatan dan kualitas udara.
Salah satu sensor tidak akan membahas semua pertanyaan-pertanyaan peneliti dalam aplikasi tertentu. Penggunaan sering perlu untuk memanfaatkan berbagai sensor dan data produk untuk menjawab pertanyaan mereka, mengingat keterbatasan data yang disediakan oleh berbagai spektral dan spasial dan temporal resolusi. Poin yang terakhir yaitu data pathfinders. Untuk bantuan dalam memulai dengan aplikasi berbasis penelitian menggunakan jarak jauh atau remote sensing data. Data Pathfinder memberikan data produk panduan seleksi difokuskan pada disiplin ilmu tertentu dan area aplikasi, seperti yang disebutkan di atas. Pathfinder menyediakan link langsung ke yang paling sering digunakan dataset dan data produk dari NASA Earth Science, data koleksi, dan link untuk alat-alat yang memberikan berbagai cara memvisualisasikan atau subsetting data dengan opsi untuk menyimpan data dalam berbagai format file. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai remote sensing. Dan dari segi kehutanan, remote sensing ini sangatlah dibutuhkan dalam dunia kehutanan dan juga pertanian. Banyak bidang yang sebenarnya dibutuhkan atau membutuhkan peran remote sensing ini dalam membantu semua pekerjaan yang ada di dalamnya. Dan remote sensing ini sangat bermanfaat bagi rimbawan salah satunya, dan juga para peneliti yang menguasai bidangnya masing-masing seperti geofisika, forestry, dan lain-lain. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Saya Ahmad Bazar Arafat, pamit undur diri.